Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ila qiyamis sa'ah. Faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Amma ba'du. Qala khibba syadakum ta'ala. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang muqaddimah dengan keempat poinnya. Mulai hari ini kita masuk ke pembahasan di dalam buku ini yang terdiri dari beberapa pasal. Kita mulai dari faslul awal halaman 47. Silahkan dibuka. Al-faslul awal, fasal yang pertama, asalibut ta'lim fil halaqat al-Qur'aniyah. Asalib itu kalau antum buka di kamus merupakan bentuk jamak dari uslubun, yang maknanya adalah gaya, jalan, cara, gaya bahasa. Jadi asalibut ta'lim kita terjemahkan dengan cara pengajaran fil halaqat al-Qur'aniyah, di dalam halaqah Qur'annya. Al-faslul awal ini ada tamhidnya, ada pendahuluannya. Di antara poin-poin dalam pendahuluan ini adalah akan dipaparkan terkait dengan definisi dari manhaj, kemudian apa itu ciri khas manhaj atau metode yang baik, kemudian akan disampaikan juga beberapa hal terkait dengan adab-adab di dalam halaqat Al-Qur'aniyah secara umum. Jadi kita langsung saja, silahkan dibuka halaman 48. Yukna hadzal faslu fi ta'sili ba'dil malamihil 'ammati li asali tadrisil Qur'anil Karim. Fasal ini dimaksudkan untuk memperdalam atau mendetailkan ba'dil malamih, sebagian pandangan al-'ammah yang umum li asali tadrisil Qur'anil Karim, pandangan umum terhadap cara pengajaran Al-Quran Al-Karim. Wa ta'limi linasyati fil halaqat Al-Qur'aniyah, dan penyampaiannya kepada manusia di dalam halaqat Qur'aniyah. Wa idahi ba'dil wasailil amaliyah fi dzalika, dan penjelasan untuk sebagian sarana prasarana yang bersifat praktis di dalam pengajaran tersebut. Bil idhofati ila tatarruqi li ba'dil akhta'i syai'ati fi tilkal asalib, disandarkan atau dikaitkan dengan at-tatarruq, mengupas. Apa yang dikupas? Li ba'dil akhta'i syai'ah, sebagian kesalahan-kesalahan yang umum atau jamak terjadi di fi tilkal asalib, pada cara-cara pengajaran tersebut. Wa turuqi ilaji wal haddi minha, juga mengupas solusi dan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Wa hadhil asalib hiya, cara-cara pengajaran di dalam halaqat Qur'aniyah adalah at-talqin, yang pertama disebut dengan at-talqin, yang kedua wat-tasmi' disebut dengan at-tasmi', wat tilawah disebut dengan tilawah, wal muraja'ah disebut dengan muraja'ah, wat tafsir, dan yang kelima disebut dengan at-tafsir. Wa yatushakkilu bimajmu'iha manhajan mutakamilan lita'lim fil halaqatil Qur'aniyah. Nah, kelima uslub ini, kelima cara pengajaran ini, bila dihimpun, dikumpulkan, maka disebut dengan manhajan mutakamilan, manhaj yang saling melengkapi, lita'lim, untuk pengajaran di dalam halaqah Al-Qur'aniyah. Qala hibba syadakum ta'ala. Nah, kemudian apa itu manhaj? Wali mustalahil manhaj ta'rifatun iddatun. Istilah manhaj memiliki beberapa definisi. Taduru haula ibaruhu, di mana semua definisi yang berbeda-beda itu berkisar pada bahwa manhaj itu merupakan adatan, satu alat, yutawassalu biha, yang
digunakan untuk menyampaikan, menghantarkan ilal ghayatil mansyudah, pada tujuan yang sudah ditetapkan. Wa minha yumkinuna siyaghatu ta'rifi mujmalin liman haji ta'lim fil halaqat al-Qur'aniyah. Nah, dari definisi ini, wa minha yumkinuna, maka memungkinkan bagi kita siyaghatu ta'rifi mujmalin, untuk menyusun definisi global liman haji ta'lim fil halaqat al-Qur'aniyah, untuk metode pengajaran di dalam halaqah Al-Qur'aniyah katali sebagai berikut. Al-manhaj, metode pengajaran dalam halaqah Qur'aniyah adalah majmu'atul asalib wal wasail allati yastakhdimuhal muallimu wa yasiru 'alaiha sayran muttaridan fi ta'limihi lil Qur'anil Karim lil wusul ila takhriji hafidin mujawwidin. Majmu'atul asalib wal wasail, himpunan berbagai cara wal wasail dan sarana prasarana allati yastakhdimuhal muallim, yang digunakan oleh pengajar, wa yasiru 'alaiha sayran muttaridan, dan dipraktekkan, dilaksanakan. Yasir itu sebenarnya maknanya adalah berjalan, 'alaiha di atasnya, di atas majmu'atul asalib wal wasail itu, muttaridan dengan seimbang, fi ta'limihi lil Qur'anil Karim, dalam pengajaran Al-Qur'an Al-Karim. Untuk apa? Lil wusul ila takhriji hafidin mujawidin, untuk sampai pada output mengeluarkan mewisuda hafidin mujawidin, seorang hafid yang mujawid, yang sahih tajwidnya. Qala al-hibba arsyadahu ta'ala, berarti yang perlu antum garis bawahi di awal ini adalah asalib, ada 5: talqin, tasmi', tilawah, murajaah, dan tafsir. Kemudian manhaj. Manhaj secara umum maknanya adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Adapun manhaj pengajaran Al-Qur'an di dalam halaqah Qur'aniyah adalah majmu'atul asalib wal wasail allati yastakhdimuhal muallimu wa yasiru 'alaiha sayran muttaridan fi ta'limihi lil Qur'anil Karim lil wusul ila takhriji hafidin mujawwidin. Himpunan cara dan sarana prasarana yang digunakan oleh seorang pengajar dan ia praktekkan dengan seimbang dalam pengajaran Al-Qur'anul Karim untuk mencapai tujuan mewisuda, mengeluarkan seorang hafid yang mujawid. Qala al-hibba arsyadahu ta'ala, ke halaman 49, wa min khasaisil manhajil jayyid, di antara ciri khas manhaj yang baik, yang pertama, annahu yu'addi ilal hadafi bi aqalli juhdin wa aqsari zamanin. Manhaj yang baik di antara cirinya adalah, yang pertama, dapat menyampaikan pada tujuan bi aqalli juhdin, dengan tenaga yang minimal, wa aqsari zamanin, dan waktu yang singkat. Jadi benar-benar optimal dan maksimal. Optimal tenaga dan waktu, maksimal dalam hasil, maksimal dalam pencapaian. Nah, ini adalah ciri manhaj yang baik. Apabila ada satu metode, satu praktek, satu konsep yang diterapkan dalam halaqah Qur'aniyah, kok waktunya panjang, butuh tenaga banyak, tapi hasilnya tidak tercapai, tujuannya tidak tercapai atau tercapai tapi cuma 10%, 20%, 30%, mentok maksimal 70%, maka ini perlu ada koreksi dan muhasabah. Kemudian yang kedua, di antara ciri manhaj yang baik dalam pengajaran di dalam halaqah Al-Qur'aniyah adalah kama yadfa'ul amilina ilal musyarakah al-fa'alah wat tajawub al-musmir. Manhaj yang baik adalah mendorong para pesertanya, anggotanya, untuk saling aktif bersatu dalam keefektifan, keefisienan, kemudian watajawab al-musmir, dan timbal balik, tanya jawab yang membuahkan.
gitu. Jadi konsep atau manhaj yang diterapkan baik itu nanti dalam talqin, tasmi', tilawah, murojaah atau tafsir itu harus bisa mendorong para anggota dari halaqah Al-Qur'aniyah untuk aktif, efektif, dan efisien. Kemudian yang ketiga, di antara ciri khas manhaj yang baik adalah wayat tasifu bil murunati wa qabul ta'dil bima yunasibul jami'. Harus memiliki sifat al-murunah. Al-murunah maknanya adalah fleksibel. Fleksibel, tidak kaku. Wa qabul ta'dil, dan dapat menerima keadilan, dapat menerima keseimbangan. Bima yunasibul jami'. Nah, fleksibel dan keseimbangan, keadilan itu patokannya, barometernya harus sesuai dengan al-jami, baik dari sisi mu'alimnya atau para tulabnya. Tidak hanya dari para tulabnya. Kalau dari para tulabnya yo nanti semena-mena, nanti para tulabnya sakit perut nanti diundur saja halakohnya agak siang. Kalau dari sisi ustadznya saja, musyrifnya saja, mas'ulnya saja, nanti juga sama. Mas'ulnya ngantuk malam-malam habis begadang, terus dengan seenaknya sendiri kemudian diundur, dipindah, nanti dikolok jam sekian dan sekian. Nah, ini juga tidak termasuk. Kalau ada yang seperti itu berarti merupakan ciri halakoh yang kurang baik. Seperti itu. Kemudian yang keempat, yang terakhir di antara ciri khas manhaj yang baik adalah laisa syartan ayyakuna mu'lanan 'alal jami' bal wadihan fi dhihni sahibihi yasiru 'alaihi sayran tabi'iyan la takallufa fi. Manhaj yang baik itu tidak disyaratkan untuk disampaikan, diiklankan kepada seluruh anggota. Jadi sebenarnya konsep tahfidz baik yang umum atau yang detail itu tidak disyaratkan untuk disampaikan seluruhnya kepada seluruh anggota gitu. Karena bisa jadi ada konsep umum yang sudah disepakati bersama, kemudian musyrif, mas'ul masing-masing halakoh memiliki kebijakan tersendiri, punya metode tersendiri. Nah, itu tidak harus diumumkan secara keseluruhan. Sah-sah saja kalau seorang musyrif menerapkan sesuatu yang baru kepada para anggota halakohnya, selama memang tidak keluar dari koridor dan harus berkoordinasi dengan teman-teman yang lain apabila nanti ada singgungannya dengan halakoh yang lain. Nah, ini juga perlu diperhatikan ketika nanti antum mengampu halakoh Quran dimanapun tempatnya, di pondok atau mungkin di rumah Quran atau di masyarakat, itu harus sering-sering koordinasi dan komunikasi. Tidak harus disampaikan, tidak disyaratkan untuk dijelaskan kepada seluruh anggota, bal akan tetapi wadihan, harus jelas fi dhihni sahibi, di dalam benak, di dalam otak pemiliknya. Yasiru alaihi sayran tabi'iyan la takallufa fi, dapat berjalan dengan perjalanan yang tabi'i, sesuai dengan tabiat, la takallufa fi, dan tidak ada pembebanan secara berlebihan. Khalalah hibba arsyadullah ta'ala. Kemudian kita masuk berikutnya ke adab-adab umum dalam pengajaran Al-Qur'anil Karim di dalam halaqah Qur'aniyah. Wa qabla an nakhudha fi isti'radi ba'd ad-dawabitil khassati bi asalib ta'limil Qur'anil Karim fil halaqat, sebelum kita masuk lebih dalam, sebelum kita menyelam lebih jauh isti'radi ba'd ad-dawabit, dalam pemaparan sebagian rambu-rambu al-khassah yang khusus biasa di ta'limil Qur'an nil Karim, terkait dengan uslub cara-cara pengajaran Al-Quran fil halaqah, di dalam halaqah. Yuhsinu bina, alangkah baiknya kita annul qiyanadratan syari'atan, untuk menyampaikan sekilas secara singkat ala ba'dil adabil muhimmah, terkait dengan adab-adab yang penting allati yang bagi lil muallimi wa talib riayatuha, di mana seyogianya seorang pengajar dan santri, murid memperhatikannya asna'a mudarasati kitabillah, ketika mempelajari
kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya adabun ta'ammu jami'a salib ta'lim fil halaqah. Adab-adab ini mencakup seluruh uslub-uslub taklim di dalam halaqah. Min tilawatin wa tasmi'in wa muraja'atin wa talqinin wa tafsirin. Meliputi tilawah, tasmi', muraja'ah, talqin dan tafsir. Di antara adab-adab itu adalah yang pertama, ma yashtariku fihi thalib wal muallim. Adab-adab di mana guru dan muallim berserikat menjadi satu. Ada 5 adabnya. Yang pertama, thaharatud dhahiri wal batin. Suci zahir dan batin. Suci zahir dan batin. Pakaiannya jangan sampai pakaian habis dipakai untuk ngecor, dipakai untuk halaqah. Makanya di dalam halaqah itu ada peraturan. Halaqah itu harus menggunakan pakaian yang sopan, peci, baju muslim, sarung, atau paling tidak celana yang bukan celana outdoor atau celana olahraga. Wal batinnya juga harus suci. Adab yang pertama ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mudatsir ayat 4. Wa siyabaka fatahhir. Dan pakaianmu tahhir, fatahhir, sucikanlah. Wa qala subhanahu wa ta'ala warrujza fahjur. Al-Mudatsir ayat 5. Para ulama, qala ulama ar-rujza bidhammir ra wa al-ma'siyatu wal itsm. Makna dari ar-rujza adalah al-ma'siyatu wal itsm, kemaksiatan dan dosa. Dan adab yang kedua di mana seorang thalib dan muallim berserikat adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Ma'amkana, semampu mungkin. Bahwa fi haqqil muallim akitun wa aula. Nah, menghadap kiblat ini yang lebih diutamakan atau sudut pandangnya adalah musyrifnya, muallimnya gitu. Jadi menghadap kiblat itu bukan anggotanya, bukan santrinya, tapi muridnya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul majalisi mastuqbila bihil qiblah. Sebaik-baik majelis adalah yang menghadap kiblat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tabarani di dalam kitab Al-Awsat, riwayat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, niatul i'tikaf, diniatkan untuk i'tikaf. In kanatil halqatu tuqatu fil masjid, tentunya bila halaqahnya diadakan di masjid. Liyujma'a baina ajraini, supaya terhimpun 2 pahala, ajril i'tikaf, pahala i'tikaf, wa ajrit tilawah, dan pahala tilawah. Kemudian yang keempat, isti'malus siwak, menggunakan siwak, ittiba'an sunnah, sebagai bentuk ittiba terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad qala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, matharatun lil fammi mardatun lirabbi. Mensucikan mulut dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bad'ut tilawah wal isti'adah. Bad'ut tilawati bil isti'adati, memulai tilawah dengan ta'awud, dengan isti'adah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'an, apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'id billahi minasyaitonir rajim, maka mintalah perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. An-Nahl ayat 98. Kemudian yang keenam, tadi penulis menyebutkan 5, tapi di sini angkanya ternyata ada 6. Bisa antum buka di halaman 50. Tahsinus shaut bil Qur'an, memperbagus suara ketika membaca Al-Quran. Ma'am, karena semampu mungkin, ya semampu mungkin. Kalau memang sudah tidak mampu, sudah berusaha, tapi memang setelan kaset pita suaranya kayak gitu, ya sudah. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malam yataghanna bil Qur'an falaysa minna. Dan yang kedua, adab-adab ma yakhtassu bil muallim minal adab, khusus untuk para muallim, para pengajar. Singkat-singkat saja supaya lebih ringkas. Yang pertama, al-iqbalu 'alal muqbil, menghadap kepada orang yang menyetorkan hafalan atau bacaannya. Kemudian yang kedua, tafrighul qalbi minal asbab asyagilah, mengosongkan hati dari sebab-sebab yang menyibukkan.
ihdharul ikhlas liwajhillah, menghadirkan keikhlasan benar-benar untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Fa inna lahu a'dhamal athar fi jadbil mutalaqi wa isy'aruhu bil ihtimam bi sya'ni talqini wa ta'limi, karena mengosongkan hati dari sebab-sebab yang menyibukkan ini memiliki a'dhamul athar, pengaruh yang sangat besar, fi jadbil mutalaqi, untuk mempengaruhi, untuk membuat orang yang menyetorkan hafalan atau bacaannya ini lebih bersemangat dan sungguh-sungguh. Juga untuk menyampaikan isy'aruhu bil ihtimam, menyampaikan bahwa dia benar-benar perhatian bisa nitalqini wa ta'limihi, perhatian terhadap urusan talqin dan pengajarannya. Itu. Dan yang ketiga al khusyu'u fit tilawah, khusyuk dalam tilawah. Wa tafa'ul ma'an nasi al matluwi. Tafa'ul itu artinya interaksi. Jadi tidak hanya khusyuk tapi ada interaksi antara dia dengan ayat al-matlu yang dibaca. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk iktidak mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan alladzi kana idza marra bi ayati rahmatin sa'alallahu min fadlihi, bila sampai pada ayat yang mengandung rahmat, beliau meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta karunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in marra bi ayati adzabin ista'ada, bila sampai pada ayat yang mengandung azab, dia minta ampunan, perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Au bi ayati tangzihin sabbaha, bila sampai pada ayat yang tangzih, mengandung penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sabbaha, dia bertasbih, beliau bertasbih. Yang demikian ini fa inna fi dzalika tasbitanil Qur'an fi dzihni thalib, dapat lebih memantapkan, meneguhkan Al-Qur'an di dalam benak, di dalam otak santri, otak murid. Hina yara mu'allimahu khashian yu'ti kulla ayatin haqqaha, ketika santri melihat gurunya, ustadznya, syekhnya, kiainya khusyuk dalam apa? Yu'ti kulla ayatin haqqaha, memberikan setiap ayat, memberikan hak pada setiap ayat, minat tafa'ul wa tadabbur, berupa interaksi dan tadabbur. Fayata'allama minhu dzalika, sehingga santri dapat belajar yang demikian dari sang guru. Itu yang ketiga, khusyuk dalam tilawah dan interaktif dengan ayat. Yang keempat, summal hirsu ala tartilit tilawah, sungguh-sungguh berusaha benar-benar untuk tartil dalam tilawah. Dalilnya antum semuanya sudah hafal, Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan lantunkanlah Al-Qur'an dengan tartil. Al-Muzammil ayat 4, keterangannya antum baca sendiri. Kemudian yang kelima, wa huwa manhajun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tablighil Qur'an li ashabi. Yang kelima ini merupakan metode Nabi dalam menyampaikan Al-Qur'an Al-Karim kepada para sahabatnya. Faqad ishtahara min syama'ilihil karimah sallallahu alaihi wasallam annahu, sungguh telah masyhur di antara bentuk kesempurnaan yang mulia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya beliau karena idza takallama bi kalimatin ada salasan, apa beliau mengatakan, mengungkapkan, mengutarakan suatu kalimat, maka beliau mengulangnya sebanyak 3 kali, hatta tufham anhu, sehingga benar-benar dapat difahami. Itu. Dan yang keenam, at-tahalli bis-sabri, menghias diri dengan kesabaran. Seorang guru, seorang ustadz, seorang musyrif benar-benar harus bersabar, apalagi apabila ada model-model santri yang dangtek, susah, disuruh setoran, males, dan lain sebagainya. Wa adamu tadajjur min akhta'i thalib. Nah, ini yang juga saya sendiri masih susah, masih sulit untuk menghindarinya. Tidak bosan, jemu, atau sebel. Tadajjur itu kalau anda buka di komus maknanya bosan, jemu, atau sebel. Min akhta'it thalib, dari kesalahan santri. Ya, ini memang harus benar-benar sabar. Apalagi santri yang salahnya itu tidak cuma sekali 2 kali,
Jadi ya memang harus benar-benar sabar gimana caranya tidak mengungkapkan ekspresi bosan, ekspresi jemu, apalagi ekspresi sebel. Tapi dalam satu kondisi bila memang santri itu perlu dididik dengan kita menampilkan wajah sebelnya, kalau menurut saya pribadi tidak masalah, yang penting tidak ada tendensi pribadi di dalam pengajaran atau kebijakan tersebut. Au dhafis tijabati litasih, atau bahkan malas untuk membenarkan. Nah, ini juga jangan sampai. Wa bi khasatin idza kana mimman ladihim ba'dul ma'uqat fin nutqi, terlebih khususnya apabila memang ada santri yang pada dasarnya memiliki ketidakmampuan atau memang lemah. Fakathiran ma yatajawazul mu'allimuna amsala hadzal talib fi sugrihi. Banyak para pengajar yang melampaui batas dalam menyikapi santri-santri, murid-murid yang seperti ini ketika mereka kecil. Fayashubbu, sehingga dia tumbuh besar, bahwa yahmil akhta as-sugri, dengan tetap mengemban kesalahan-kesalahan masa kecil. Pengalam besar. Jadi benar-benar kita harus hati-hati, apalagi nanti antum yang mas'ul, menjadi musyrif, menjadi penanggung jawab, ustadz, memegang anak-anak kecil. Jangan sampai antum berjasa untuk menjadikan dia merasa memiliki beban sampai dia dewasa. Yang ketujuh, ada mulman bil akmal. Alman itu apa? Alman itu mengungkap amalan. Bilmanni wal adha. Wala tamnun tastaksir. Jangan kamu mengungkap amalan supaya mendapatkan lebih banyak. Fala yara li nafsi fadlan. Jangan sampai seorang musyrif, seorang mas'ul, seorang ustaz merasa dirinya itu memiliki banyak keutamaan. Wala yastakthir amalahu wa iqra'ahu wa yamunnu bihi ala ghairihi. Jangan sampai dia memperbanyak amal, memperbanyak pengajaran Al-Qur'an hanya demi supaya orang lain memuji dirinya atau memberikan hadiah untuk dia. Waliyatamatsala qala Syafi'i rahimahullah, hendaknya seorang muallim, seorang guru, seorang musyrif mempraktekkan, mengecamkan apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah berkata, wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma ay al-fiqh ala alla yunsaba ilayya minhu harfun. Aku benar-benar pengen seluruh manusia ini mempelajari ilmu fikih tanpa dinisbatkan satu huruf pun kepadaku. Dan akhirnya benar, kalau antum cermati hari ini, fikih Syafi'i itu mesti lebih banyak disandarkan kepada Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Ibnu Hajar, Suyuti, dan lain sebagainya. Malah kitab Imam Syafi'i pun sedikit, dan disandarkan pada Imam Syafi'i pun tidak sebanyak yang disandarkan kepada murid-muridnya Imam Syafi'i. Kemudian yang terakhir, adab-adab yang terkait khusus dengan santri adalah yang pertama, al-jalsatus sawiyatu baina yaday muallimi, duduk dengan tegap, benar, anteng, rapi, disiplin di depan muallimnya, di depan musyrifnya, di depan ustadznya. Fala yajlisu muttaqian, tidak bersandar, au mu'tamidan ala yadayhi, atau bertelekan pada kedua tangannya, kan? Au basiton rijlaihi amamu, atau kakinya dibentangkan, diluruskan di depan. Bal yajlisu kajulusi litasyahud fis shalah, duduk yang benar di dalam halaqah Quran itu duduk seperti tasyahud di dalam sholat. Jathian ala rukbatai, jadi kedua lututnya di depan, wa di ankafai ala fakhidhi, kedua tangan ditaruh di paha. Fa innahul aula bi talibil ilmi, ini adalah posisi duduk yang paling baik, paling bagus, paling utama untuk penuntut ilmu. Sebagaimana ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW. Yang kedua,
adab yang khusus terkait dengan santri adalah al-insot litilawatil mu'allim. Insot itu mendengarkan dengan seksama, anteng, tenang, menyimak dengan baik litilawatil mu'allim, bacaan guru, bacaan ustadznya. Watafakkur fil ma'ani, dan tafakkur mengangan-angan makna dari ayat yang dibaca oleh mu'allim. Wa adamu muqata'atihi awil insyighal anhu halat talqin, tidak memotong guru, tidak memotong ustaz, atau sibuk sendiri ketika sedang talqin. Dasarnya antum sudah hafal Al-A'raf ayat 204, wa idza quri al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dalam Al-Qiyamah ayat 16, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Dan yang ketiga, yang terakhir dari adab yang terkait khusus dengan santri, juga sekaligus yang terakhir dari pembahasan muqaddimah, tamhid, pendahuluan dari al-faslul awal adalah mutaba'atun nazar fil mushaf al-khas bit thalib. Melihat mushaf yang khusus untuk santri, al-mudawwan alaihi ismuhu wal munasab li mustawahu, sudah ditulis di situ ada namanya dan memang sudah sesuai dengan levelnya, dengan kelasnya. Karena di sini nanti disesuaikan, dibedakan antara murid yang masih kecil dengan murid yang sudah dewasa, murid yang masih pemula dengan murid yang sudah sudah profesional, sudah mahir. Qala khibar syadhu ta'ala, itu pendahuluan dari al-faslul awal. Itu pendahuluan dari al-fasl awal. Ringkasannya adalah berarti terkait dengan manhaj pengajaran, apa itu definisinya, kemudian apa ciri-ciri manhaj yang baik, ada 4 poin tadi, kemudian adab-adab yang umum dalam mempelajari Al-Quran, ada 6 poin untuk adab yang umum terkait dengan guru dan murid, ada 6 poin yang khusus terkait dengan guru, ada 3 poin yang khusus terkait dengan murid. Kemudian jangan lupa bahwa asalib ta'limil Qur'anil Karim fil halaqat al-Qur'aniyah itu ada 5, talqin, tasmi', tilawah, murojaah, sama tafsir. Oke, Bapak Ibu Syadung Ta'ala, ini untuk pendahuluan. Insyaallah kita lanjutkan lagi untuk uslubut talqin. Gitu dulu. Tafadhol diringkas, dicatat poin-poin yang penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.